Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Jumat tanggal 29 Januari 2021. Tadi kita sudah belajar SPDP, seni lukis. Sekarang kita lanjut belajar tematik. Tema 5 pengalamanku di tempat bermain, yaitu subtema 3 pengalamanku di tempat bermain, pembelajaran 5 dan ke-6. Hari ini kita belajar tentang sila keempat dan kelima Pancasila, kemudian contoh sikap yang sesuai sila keempat dan kelima Pancasila, kemudian menemukan makna kata dari teks puisi, dan mengenal soal cerita satuan panjang. Kita lanjut ya anak-anak. Ini adalah kepala banteng, lambang dari sila keempat Pancasila. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini minggu lalu, beberapa hari lalu Miss sudah jelaskan, ini tinggal mengulang kembali. Beni dan temannya akan belajar PKN. Satu kelas Beni akan belajar musyawarah. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat, ya. Beni dan temannya perlu semangat kekeluargaan. Ternyata musyawarah yang dilakukan itu yaitu memilih ketua kelas, ya. Kita lanjutkan. Ayo kita membaca, sebelumnya kita lihat gambarnya. Ini mereka sedang memilih ketua kelas. Pemilihan ketua kelas. Pada hari ini kelas Beni bermusyawarah. Beni dan temannya musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Musyawarah didampingi guru kelas. Berdasarkan hasil musyawarah, didapatkan 2 orang siswa calon ketua kelas. Kedua orang siswa tersebut adalah Udin dan Edo. Selanjutnya, Beni dan temannya memilih ketua kelas dan wakil ketua kelas. Caranya dengan musyawarah lagi. Akhirnya yang terpilih Udin sebagai ketua kelas. Edo menerima dengan legowo. Ya. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Ini ada soal. 1. Apa yang dilakukan Beni dan temannya? Beni dan temannya sedang bermusyawarah. Kedua, sebutkan nama calon ketua kelas yang terpilih. Nama calon ketua kelas yang terpilih adalah Udin. Bagaimana hasil musyawarah yang dilakukan? Hasil musyawarah yang dilakukan didapatkan 2 orang siswa calon ketua kelas. Apakah Edo menerima hasil pemilihan ketua kelas? Ya. Iya, Edo menerima hasil pemilihan ketua kelas dengan legowo. Legowo itu anak-anak dengan senang hati ikhlas, meskipun Edonya tidak menang, ya. Ini jawab lengkap ya. Kelima, mengapa kegiatan musyawarah perlu dilakukan? Berikan alasanmu. Kegiatan musyawarah perlu dilakukan untuk dapat menyatukan pendapat. Seperti tadi, Edo, ada yang milih Edo, ada yang milih Udin, tetapi suara terbanyak ada pada Udin. Otomatis yang terpilih adalah Udin. Semua peserta musyawarah harus menghargai dan menerima keputusan yang terpilih adalah Udin, ya. Itu namanya bermusyawarah atau untuk mencapai mufakat. Berikutnya adalah padi dan kapas, merupakan lambang sila kelima Pancasila, ya. Dengan bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini hubungannya dengan sikap adil terhadap semua orang. Contoh sikap adil adalah 1. Hormat kepada anggota keluarga, kepada mama papa, ya. Kemudian kedua, senang dengan buatan teman. Ketiga, baik kepada semua teman sekelas. Keempat, ingin selalu maju bersama teman dan adil kepada semua teman. Kelima, saling menolong kepada semua orang, ya. Ini adalah contoh sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Berikutnya kita lanjutkan. Bacalah puisi berikut, gunakan lafal dan intonasi yang tepat. Nyiur hijau. Nyiur hijau di tepi pantai, siar siur daunnya melambai. Padi mengembang, kuning merayu, burung-burung bernyanyi gembira. Tanah airku, tumpah darahku, tanah yang subur, kaya dan makmur. Tanah airku, tumpah darahku, tanah yang indah, permai nyata. Nah, kita cari
makna kata dari atau kosakata dari teks puisi ini. 1. Merayu artinya membujuk atau memikat hati. 2. Makmur, serba kecukupan atau tidak kekurangan. Nyiur, kelapa. Siar, merata kemana-mana. Siur artinya tentang angin. Berikutnya, cermati cerita berikut. Panjang kaki Beni 22 cm, panjang kaki Edo 24 cm, panjang kaki Siti 20 cm. Kaki Edo lebih panjang dari kaki Beni. Kaki Beni lebih panjang dari kaki Siti. Urutan panjang kaki dari yang terpanjang ke terpendek adalah Edo, Beni, dan Siti. Ini ya, Edo, Beni, dan Siti. Berikutnya, soal cerita satuan panjang. Contoh, nomor 1. Beni memiliki bambu berukuran 4 meter. Beni memotong bambu sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Nah, anak-anak, yang kita ubah itu adalah satuan yang bukan meter. Ya, ini ya, sentimeter ini kita ubah ke meter. Jawab. 200 bagi 100. Nolnya kita coret. Ya, kita coret, hasilnya tinggal 2. Ya, jadi 4 meter dikurang 2 meter, hasilnya adalah 2 meter. Jadi, sisa bambu yang telah dipotong Beni ada 2 meter. Anak-anak nanti harus pakai ini ya, kata jadi. Kalau soal cerita harus ada kata jadi. Berikutnya, 2. Ani memiliki pita merah sepanjang 1 meter. Pita tersebut dipotong 80 cm. Potongan pita ini untuk menghiasi kado ulang tahun. Berapa sentimeterkah sisa pita Ani? Nah, jawab. Yang kita ubah adalah yang bukan sentimeter, yaitu ini ya, 80 cm ini kita ubah ke meter. Caranya 1 kali 100, akhirnya adalah 100. Yang ini yang kita ubah ya. Yang ini yang kita ubah 1 meter ini ya. Kemudian 100 cm kurang 80 cm, hasilnya adalah 20 cm. Jadi sisa pita Ani ada 20 cm. Berikutnya, Kaila pergi ke rumah Bimo berjalan kaki sepanjang 250 dm dan pergi ke rumah Siti berjalan kaki sepanjang 12 meter. Berapa meter perjalanan Kaila dari rumahnya ke rumah Siti? Ya, jawab 240 bagi 10. Yang kita ubah ini ya, dm yang kita ubah ke meter. Oke, hasilnya 20 karena kita coret-coret. 24 meter tambah 12 meter, hasilnya adalah 2 tambah 4, 4 tambah 2 hasilnya 6, 2 tambah 1 hasilnya 36. Jadi 36 meter, 24 tambah 12 sama dengan 36 meter. Jadi perjalanan Kaila dari rumahnya ke rumah Siti ada 36 cm ya. Berikutnya, ini anak-anak nanti buat pertanyaan di buku cetak halaman 139. Digabung dengan matematika tadi ya nanti. Buatlah pertanyaan dan jawab berdasarkan gambar di bawah ini. Contohnya, Siti sedang melihat apa? Ya. Nanti anak-anak jawab sendiri dan buat pertanyaan sendiri, oke? Berikutnya ini adalah tugas anak-anak. Tugas hari ini yaitu soal matematika ya. Ini soal matematika, anak-anak kerjakan, salin soal ini di buku PS tematik anak-anak dan jawab di buku PS tematik anak-anak. Ada 6 soal ya. Ini anak-anak misalnya tidak perlu bacakan. Ini langsung anak-anak nanti salin di buku PS anak-anak. Selamat disalin yang rapi dan dijawab dengan seperti contoh tadi. Semoga anak-anak sudah mengerti dan paham. Oke? Berikutnya, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.